Oke, kita langsung bahas aja ya. Coba deh, kalau Anda dengar kata ventilator, apa sih yang kepikiran? Mungkin cuma mesin pompa udara biasa, gitu kan? Tapi, gimana kalau ternyata ventilator itu jauh lebih canggih dari itu? Anggap aja dia ini kopilot super presisi dalam penerbangan paling kritis di hidup seseorang. Nah, ini dia poinnya. Seperti kata Dr. Hendrik, ini bukan sekedar pompa, ini tuh sistem cerdas yang isinya algoritma rumit yang dirancang cuma buat satu hal, menopang kehidupan. Dan yang paling penting, tanpa membahayakan pasien itu sendiri. Pertanyaan besarnya kan jadi ini, gimana caranya sebuah mesin bisa ngambil alih fungsi tubuh yang sepenting itu, tapi dengan cara yang begitu lembut dan cerdas? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Analogi ini pas banget loh. Bayangin aja, dokter itu pilotnya, dan ventilator ini adalah kopilot super canggihnya. Mereka harus kerjasama dengan sempurna. Kunci suksesnya, ya tahu kapan harus pakai pengaturan mana, disesuaikan sama kondisi unik si penumpang, yaitu pasiennya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Gimana sih sebenarnya mesin ini bernapas buat pasien? Nah, kuncinya ada di satu konsep yang namanya tekanan positif. Nah, yang menarik banget di sini tuh perbedaannya. Kalau kita nafas normal, dada kita kan ngembang, bikin tekanan negatif yang nyedot udara masuk. Tapi ventilator, dia justru kebalikannya. Dia secara aktif nyupin udara ke dalam. Jadi ini benar-benar kebalikan total dari cara tubuh kita bekerja. Bisa dibilang agak melawan alam. Dan yang perlu diingat, udara yang ditiupin itu bukan udara sembarangan. Mesin ini ngatur kadar oksigen dan kelembapannya dengan super presisi. Ini penting banget, biar paru-paru nggak kering dan dapat jumlah oksigen yang pas buat penyembuhan. Sekarang kita masuk ke bagian strategi. Mirip kayak pilot yang milih rencana penerbangan, dokter juga harus milih mode kontrol buat ventilator. Secara umum, ada dua rencana terbang utama yang perlu kita tahu. Coba lihat tabel ini deh. Ada dua pilihan. Pertama, kontrol volume. Di mode ini, kita nentuin target volume udara yang harus masuk. Bagusnya, pengiriman oksigen jadi terjamin. Tapi kalau paru-paru pasien lagi kaku, tekanannya bisa melonjak dan bahaya. Nah, pilihan kedua, kontrol tekanan. Ini lebih sopan. Kita cuma atur kekuatan dorongannya, jadi lebih aman buat paru-paru. Cuma ya gitu, jumlah udara yang masuk bisa naik turun. Jadi ini benar-benar seni menyeimbangkan, keputusan yang harus terus dipantau. Seiring waktu, pemahaman tentang ventilator ini berkembang banget. Dulu mungkin mikirnya simpel aja, yang penting udara masuk. Tapi sekarang filosofinya udah berubah total, jadi jauh lebih canggih dan protektif. Coba deh perhatiin angka ini. Kelihatannya kecil banget kan? Cuma 6-8 ml per kilogram berat badan ideal pasien. Tapi percaya deh, angka kecil inilah yang jadi jantungnya strategi ventilasi modern. Kenapa sekecil itu? Karena ternyata, kalau kita ngasih volume napas yang terlalu besar, itu ibarat niup balon kekencengan, bisa pecah. Nah, alveoli, kantung-kantung udara super kecil di paru kita, itu rapuh banget. Dengan ngasih napas yang kecil dan lembut, kita justru melindungi paru-paru sambil tetap ngasih dukungan. Keren kan? Gimana ilmu kedokteran terus belajar dan beradaptasi. Selain volume kecil tadi, ada satu alat penting lagi dalam strategi ini. Namanya PIP. Gampangnya gini deh, bayangin lagi jutaan balon kecil di paru-paru. Kalau setiap habis napas balonnya kempes total, kan susah buat niup lagi. Nah, PIP ini fungsinya nyisain sedikit tekanan biar balonnya nggak benar-benar kempes. Jadi buat napas berikutnya, kerjanya lebih ringan. Dan ini dia bagian yang menurut saya paling menakjubkan. Gimana caranya mesin ini nggak berantem sama pasien, tapi malah bisa kerja bareng dengan harmonis? Prosesnya itu kayak lagi nari bareng. Begitu pasien ada usaha sedikit aja buat narik napas, sekecil apapun itu, sensor super sensitif di ventilator langsung ngeh. Dan tepat di momen itu juga, mesinnya langsung ngasih bantuan napas yang waktunya pas banget. Kenapa ini krusial banget? Karena sinkronisasi yang bagus bikin pasien jadi nyaman. Nggak ada tuh perasaan sesek atau perang melawan mesin. Ini bikin otot-otot pernapasannya bisa benar-benar istirahat dan fokus buat pulih. Dan pada akhirnya, ya itulah tujuan utamanya. Saya rasa kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ventilator itu bukan solusi permanen, dia cuma jembatan. Jembatan yang harus kuat buat ngebantu pasien ngelewatin masa kritis, tapi juga harus dibangun dengan super hati-hati biar nggak malah ngerusak jalan yang lagi coba diselamatkan. Ini jadi bikin kita mikir kan,
Di luar ventilator, sebenarnya ada berapa banyak lagi sih teknologi luar biasa yang diam-diam kerja di belakang layar jadi kopilot senyap dalam perjalanan penyembuhan pasien? Mungkin itu topik yang menarik buat kita jelajahi lain waktu.